Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiah Darojah. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana meningkatkan level finansial kita. Ya, buat teman-teman yang sering menonton video YouTube saya, mungkin sudah pernah menonton video saya tentang mental miskin versus mental kaya. Ya, di sana saya sudah ngomongin juga tentang itu. Nah, buat teman-teman yang belum menonton, bisa ditonton dulu ya, mental miskin versus mental kaya. Nah, di sini saya akan sharingkan bagaimana meningkatkan angka finansial ya, karena yang namanya angka finansial ini untuk masing-masing orang itu berbeda-beda. Ya, ada orang yang 1 juta baginya itu sudah sangat besar itu. 1 juta itu sudah bisa buat hidup 1 bulan gitu. Tetapi ada orang yang 1 juta itu hanya cukup untuk beli makan 1 kali gitu. Bahkan ada orang yang 1 juta itu mungkin sudah kayak uang 1.000 rupiah udah dikasih-kasihkan orang dan sebagainya, itu udah sangat kayak kacang goreng aja disebar-sebar gitu ya. Nah, ini apa sih yang membedakan antara angka seseorang, mengapa mereka memiliki angka finansial yang berbeda-beda gitu. Nah, menurut saya yang namanya mindset tentang finansial ini memang sesuatu yang rasanya tuh sangat mendarah daging gitu. Jadi ketika seseorang memiliki mindset yang tidak benar tentang uang kayak gitu tuh, dia ketika ingin mengubah itu tuh memang perlu effort yang besar. Dan untuk menaikkan level angkanya itu membutuhkan waktu berlatih yang tidak ujuk-ujuk gitu. Dibutuhkan waktu berlatih yang terus-menerus gitu. Bahkan saya pun sampai saat ini masih berlatih untuk menaikkan level finansial saya. Nah, itu karena kadang ya yang namanya mindset tentang keuangan ini tuh udah kita alami gitu ya, sedari kita masih bayi. Bahkan mungkin sudah kita resapi sedari kita masih dalam kandungan. Bagaimana orang tua kita berperilaku tentang keuangan ya, bagaimana mereka merespon emosi saat gak ada uang dan sebagainya, itu sangat kita rekam ya di dalam diri kita, sehingga itu kayak sudah mendarah daging. Nah, ini terutama untuk orang-orang yang seperti saya ya, yang lahir di keluarga yang tidak kaya. Memang keluarga saya, orang tua saya cukup lah untuk hidup, untuk membiayai anak-anak itu cukup. Tetapi bukan keluarga yang berlebihan duit gitu. Nah, itu sangat saya rasakan untuk mengubah mindset agar saya memiliki angka finansial yang tinggi itu tidak mudah. Butuh effort yang benar-benar harus dipelajari, dan itu terus-menerus, tidak langsung ujuk-ujuk dan tidak langsung bisa memperoleh yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi kita juga perlu yang namanya belajar untuk cerdas secara finansial. Karena yang namanya finansial itu juga ada ilmunya ya. Kita mesti mempelajari kalau kita memang ingin memiliki angka finansial yang naik dari tahun ke tahun. Nah, jika teman-teman sudah mendengarkan atau menonton video saya yang mental miskin versus mental kaya, ya itu fondasi awal untuk membuat mindset kita terbuka. Nah, setelah mindset kita terbuka, itu ada jenjangnya lagi bagaimana kita meningkatkan angka finansial kita. Misalnya nih, teman-teman ingin punya uang 100 juta gitu ya. Tetapi teman-teman hanya ingin saja, tidak menaikkan bagaimana mungkin agar sampai memiliki angka 100 juta itu. Tanpa dilatih itu akan menjadi mustahil. Nah, bagaimana melatihnya? Nah, ini saya ingin sharingkan tentang hal ini. Yang pertama, kita biasakan dulu untuk senang berbelanja. Ya, tidak ada orang yang memiliki angka finansial yang besar dia tidak suka belanja. Kadang orang ada yang rancu antara hidup sederhana dengan hidup yang memang layak untuk dia nikmati. Misalnya takut dibilang boros, eman-eman uangnya ya, takut mubazir dan sebagainya. Itu hal-hal yang seperti itu akan menghambat kita untuk menaikkan level keuangan kita. Ketika kita ingin menaikkan level keuangan kita, berarti kita pertama kita harus senang belanja dulu.
Dengan belanja berarti kita itu sedang mengalirkan keuangan ya. Uang itu kan seperti aliran air saja ya, masuk keluar masuk keluar. Tapi ketika kita hanya maunya masuk saja, tidak mau mengeluarkan, ya akhirnya yang masuk juga terbatas. Tetapi ketika kita berani mengeluarkan untuk perekonomian itu bergulir gitu ya, kita melarisi dagangan orang-orang gitu ya, berarti kan kita juga sedang menyalurkan rezeki untuk orang lain. Nah, di situ kita biasakan dulu, kita biasakan berbelanja. Bukan berbelanja itu dalam artian kita jadi menghura-hura uang atau berboros-boros uang. Bukan ya, kita niatkan berbelanja itu ya untuk menjadi saluran rezeki orang lain, dan kita layak untuk mendapatkan itu, kita layak untuk mendapatkan hal-hal terbaik, misalnya baju, misalnya makanan, misalnya apalah semua kebutuhan kita. Dan setiap uang yang kita belanjakan itu bukan uang yang mubazir gitu, itu bukan uang yang pemborosan, bukan. Karena kita sedang memberikan uang itu kepada orang lain, berarti kita sedang memberikan rezeki juga kepada orang lain. Nah, ketika mindset senang berbelanja ini kita terapkan dengan benar gitu ya, kita bukan antara boros dengan kita berbagi rezeki, itu beda ya. Boros itu kan ketika uang yang ada ini tidak cukup tetapi kita masih belanja terus. Lawannya itu ngirit, itu uang ada tetapi kita eman-eman untuk mengeluarkannya. Nah, ini tuh di tengah-tengah kita berbelanja dengan senang, kita berbelanja dengan bahagia, dan kita meniatkan itu untuk berbagi rezeki dengan orang lain, dan kita pun mendapatkan barang yang bagus, barang yang memang kita butuhkan. Ketika kita suka belanja, berarti kita sebenarnya sudah berani membayar harganya. Kita berani membeli dagangan orang lain, kita berani memberikan rezeki kepada orang lain. Nah, sesudah kita suka dengan belanja, kita naikkan levelnya lagi, yaitu kita naikkan angka belanja kita. Ya, misalnya dulu beli baju cukup 100.000, bajunya 100 ribuan itu udah teman-teman udah ngerasa senang banget gitu. Coba kita naikkan, kita membeli baju yang bermerek, yang itu nyaman untuk kita, yang itu bukan karena kita lagi gaya-gayaan gitu, tapi memang kita ingin menaikkan angka kita. Belilah baju yang di atasnya, misalnya 300.000 atau 500.000 gitu ya. Kita coba gitu ya, bagaimana ketika kita mengeluarkan uang 5 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Itu bagaimana rasanya? Kita rasakan, oh ternyata ketika saya membeli baju 500.000 dibandingkan baju 100.000, itu ternyata lebih nyaman, lebih bagus, lebih kewas gitu ya, lebih indah dan sebagainya. Sehingga kita tuh merasa, oh saya tidak mengeluarkan banyak uang kok, saya tidak terlalu berlebihan membeli baju kok 500.000. Ternyata ini berkualitas kok, kualitasnya sama. Jadi ada harga, ada kualitas. Sehingga kita sudah merasa biasa tuh, beli baju 500.000 itu biasa gitu. Itu tuh ada di dalam otak bawah sadar kita. Ketika kita sudah membiasa gitu, kita jadi 100.000 tuh udah nggak kepengen lagi kita beli baju 100.000, udah nggak kepengen lagi. Ketika kita pengen beli baju, ya kita membeli baju yang bagus, yang nyaman gitu. Misalnya yang kemarin 500.000 sudah oke, bisa boleh dinaikkan lagi menjadi yang lebih mahal lagi. Itu bukan, sekali lagi bukan lagi boros ya, tetapi sedang melatih otot finansial kita. Beli baju yang harganya 1 juta misalnya, terus rasakan lagi efeknya di dalam perasaan kita ya, di dalam kesadaran kita gimana gitu. Oh ternyata beli baju 1 juta itu bagus banget gitu. Sehingga teman-teman tidak merasa eman-eman dengan uang yang sudah diberikan, karena ada harga, ada barang gitu, ada harga, ada kualitas. Nah itu contoh, salah satu contoh saja ya. Misalnya contoh yang lain, biasanya makan bakso di pinggir jalan misalnya 10.000 sudah dapat misalnya. Coba untuk beli bakso di mall misal, 1 kali makan 50.000. Nah itu kita coba untuk berlatih seperti itu. Sekali nanti kalau yang 50.000 udah biasa, tingkatkan lagi, sekali makan 200.000 gitu. Tingkatkan, nanti kalau itu sudah membiasa, kita tingkatkan lagi ya. Itu cara untuk menaikkan level keuangan kita. Tentunya itu tidak singkat gitu ya, itu perlu waktu memang. Tetapi seiring dengan
kita meningkatkan level belanja kita ya, itu seiring dengan itu kita juga akan mendapatkan pemasukan yang setara dengan itu. Misalnya dulu cuma dapat sebulan 1 juta misalnya ya. Ketika kita bisa menaikkan level itu mungkin sudah nggak 1 juta lagi sebulan, bisa lebih tinggi lagi gitu. Atau misalnya teman-teman yang biasanya kendaraannya memakai premium gitu, coba diganti, karena premium kan udah biasa gitu ya, coba diganti dengan Pertamax ya. Rasakan dulu, wah ini beli Pertamax 10 liter segini gitu misalnya. Nah itu rasakan dulu ya, sampai itu menjadi biasa gitu, kita tingkatkan lagi Pertamax Turbo misalnya. Nah itu seperti itu, dalam belanja apapun coba kita naikkan perlahan-lahan ya. Terus yang ketiga, ubah lifestyle ya. Ketika kita ingin menaikkan level keuangan kita, kita memang mesti mengubah lifestyle kita. Bukan untuk gaya-gayaan atau boros-borosan gitu ya, untuk pamer misalnya gitu, bukan. Tetapi itu memang yang harus dilakukan ketika kita ingin meningkatkan level keuangan kita. Ya, misalnya dulu saya cukup dengan tidur di hotel bintang 2 gitu ya, yang cuma 150.000, 200.000 gitu sudah cukup gitu. Tetapi penghasilan saya juga akhirnya sebegitu-begitu aja gitu. Makanya saya coba gimana sih rasanya nginep di bintang 3 gitu ya, yang 400.000 atau 500.000 gitu. Saya tingkatkan. Itu menaikkan lifestyle. Nah, setelah sudah biasa menginap di hotel bintang 3, naikkan lagi levelnya. Gimana sih ya rasanya nginep di bintang 4 gitu. Nah saya lakukan itu dari kota ke kota gitu ya, atau mungkin sengaja liburan itu ya, memilih yang bintang 4 yang harganya nggak terlalu mahal gitu. Nah itu jadi kebiasaan. Oh rasanya ya, ketika rasanya sudah biasa gitu ya, oh bintang 4 seperti ini udah biasa gitu ya, naikkan lagi. Bagaimana sih rasanya nginep di bintang 5 gitu. Saya naikkan lagi di level itu. Mungkin teman-teman juga bisa mencoba apa yang saya lakukan gitu ya. Gimana sih rasanya nginep di bintang 5 gitu ya. Lumayan 1.500.000 gitu ya, untuk satu malam gitu ya. Nah gimana rasanya? Wah ternyata ketika sudah merasakan bintang 5, mau balik lagi ke bintang 1 itu udah nggak ada keinginan gitu. Ya itu karena yang namanya harga itu yang membawa kualitas gitu. Bahkan sekarang suami saya sudah nggak mau di bintang 5 yang biasa gitu, maunya ya yang di kamar suite gitu. Ya itu bukan karena gaya, bukan ya, karena kita memilih kenyamanan berarti harus membayar harga dengan lebih tinggi. Nah dengan menaikkan level-level gaya hidup itu sarana untuk menaikkan level keuangan. Tetapi tetap lifestyle kita disesuaikan dengan kondisi keuangan kita ya. Jangan karena kita ingin lifestyle-nya naik, kita jadi berhutang hanya untuk menutupi lifestyle kita. Jangan gitu ya. Kita tetap sesuaikan dengan kondisi keuangan kita yang sehat. Jangan sampai kita menaikkan level lifestyle tetapi kondisi keuangan kita malah jadi sakit. Itu jangan. Kita sesuaikan dengan kemampuan finansial kita. Tetapi biasanya ketika kita menaikkan level lifestyle kita, keuangan dengan sehat tentunya ya, keuangan kita juga akan meningkat. Nah yang terakhir, ini yang sudah biasa ya, yaitu kita memberikan sedekah. Sedekah ini juga levelnya sama ya. Sedekah mungkin dari yang sedikit-sedikit dulu, 10.000, 20.000 gitu ya. Nanti dinaikkan lagi levelnya ratusan ribu gitu. Nanti dinaikkan lagi levelnya sampai jutaan, mungkin nanti dinaikkan lagi. Itu juga sama. Itu kita bagaimana kita bersedekah itu juga akan menaikkan level keuangan kita, level finansial kita ya. Kalau sedekah kita sudah terbiasa sedekah itu akan biasa gitu. Nah bagaimana kita menaikkan level keuangan itu dengan sedekah yang di luar kebiasaan, yang membuat hati kita tuh rasanya eman-eman gitu ya. Yang eman-eman itu kita coba dobrak gitu ya. Dan ketika kita sudah berani mendobrak angka itu, biasanya itu sudah menjadi biasa.
Nah, kita memang perlu perlahan untuk menaikkan itu, tetapi kita ada niat untuk ke sana. Ini jika teman-teman ingin menaikkan angka finansial. Mungkin demikian dari saya sharing kali ini, bagaimana meningkatkan angka finansial kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.